Proses pengendalian pada PT Telkom Indonesia oleh Sheila Amelia dengan NIM 012, Desi Sukma 029, dan Muhammad Alvino 031. Proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. John and Gorge pada tahun 2003. Jenis yang pertama, metode pengendalian umpan maju merupakan metode yang membutuhkan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai inputan seperti SDM, material, modal, mesin, dan lain-lain. Kedua, metode pengendalian berjalan atau bersamaan merupakan metode yang membutuhkan standar perilaku, kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, metode pengendalian umpan balik merupakan metode yang membutuhkan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari output. Kemudian, langkah-langkah dalam melakukan pengendalian yaitu yang pertama, menetapkan standar. Manajer menetapkan sasaran atau target yang harus dicapai untuk menjalankan fungsi manajemen, mengukur dan mengevaluasi kinerja dari bagian atau unit atau ke seluruh organisasi. Yang kedua, mengukur kinerja. Manajer akan mudah mengukur kriteria kinerja apabila kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual sesuai standar yang ditentukan. Langkah perbandingan merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen dengan evaluasi untuk melihat seberapa menyimpang kriteria kinerja dari standar yang ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan. Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan merupakan penyimpangan kecil, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang dilakukan merupakan penyimpangan besar, maka harus dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi di kemudian hari. Pengendalian dalam PT Telkom Indonesia dilihat dari sudut pandangan faktor internal dan faktor eksternal, memiliki standar dan langkah-langkah sebagai berikut. Pengendalian faktor internal berkaitan dengan pemahaman komponen-komponen organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, memaksimalkan dan kapabilitas komponen untuk mencapai tujuan organisasi yang berfokus pada seluruh komponen internal organisasi. Langkah-langkah pengendalian faktor internal yaitu yang pertama, menetapkan standar, dilakukan dengan menyusun target atau standar sesuai visi dan misi. Yang kedua, mengukur kinerja, dilakukan dengan melihat penerapan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, membandingkan kinerja, dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi audit internal secara berkala terhadap kriteria kinerja. Yang keempat, pengambilan tindakan dilakukan dengan tindakan memperbaiki kesalahan untuk menyempurnakan proses. Standar yang digunakan dalam pengendalian faktor internal yaitu dalam kebijakan perusahaan SOP atau manual kinerja dalam kerangka tata kelola, audit ITIL, ISO 9001 untuk manajemen kualitas dan ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam sasaran tim dan individu, KPI atau Key Performance Indicator. Hal-hal yang terkait faktor pengendalian internal meliputi pengendalian operasional, kemudian pengendalian keuangan, kemudian pengendalian teknologi, kemudian yang kedua pengendalian faktor eksternal dilakukan untuk mengawasi dampak yang mungkin dapat mengaruhi upaya dalam mencapai tujuan organisasi yang bersifat dinamis dan luas yang berfokus pada faktor di luar organisasi yang memiliki potensi mengaruhi faktor internal yang dimiliki. Langkah-langkah pengendalian faktor eksternal ini yaitu yang pertama, penerapan standar dilakukan dengan mematuhi regulasi eksternal yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja dilakukan dengan melibatkan audit eksternal dari pihak ketiga atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dilakukan dengan evaluasi secara berkala oleh pihak regulator. Yang keempat, mengambil tindakan dilakukan dengan menyampaikan laporan kinerja kepada pemerintah. Standar yang digunakan dalam pengendalian faktor internal. Hal-hal yang terkait faktor pengendalian eksternal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.